UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, di dalam maupun di luar negeri, hari ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat penting, puasa, bahasa dan budaya. Hadir 4 narasumber dan mereka adalah para ahli bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Persia. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi ini, lihat yang berikut ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi dan bereputasi internasional. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Namun sebelum kita lanjut diskusi ini, kita persilakan para narasumber untuk mengenalkan diri, nama, titel, jabatan, dan keahlian. Mulai dari sebelah kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'akum Dr. Muhammad Abdul Hamid, Mudir Markazil Lughat bi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Malang, Indonesia, Al-Mutakhassis fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah lin-natiqina bi ghairiha. Syukran. Syukran. Berikutnya, silakan. Terima kasih, Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Samsudin. I am one of the lecturers in the English Letters, Faculty of Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. And now I am in the duty in the language center in Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. In this case, I help the director of the language center to manage the English language center. And my concentration is in language learning strategies, communication strategies, and because language is closely related to the society, then in this case I also further my study in sociolinguistic and pragmatics. Thank you. Thanks. Oke, sebelah kiri saya. Baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Suparmi MPD. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Dan saat ini saya mengajar bahasa Inggris dan juga BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Di fakultas juga? Iya, Fakultas Syariah. Oh, Fakultas Syariah. Baik, berikutnya. Mamnun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esmeman Siti Fatimah, man muallime zabone Arabi wa zabone Farsi dar markaze zabonho dar Danishgah Maulana Malik Ibrahim Malang hastam. Khali mamnun. Baik, kita akan lanjutkan diskusi, namun lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, para pemirsa di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik di dalam maupun di luar negeri,
Kita akan mendiskusikan tema sebagaimana yang saya sebut tadi. Pak Dr. Hamid, ini bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah dan sekarang sudah tanggal hampir hari raya ya. Kita diskusikan masalah puasa, bahasa dan budaya. Puasa, bahasa dan budaya. Sepertinya ada sajaknya ya. Enak rupanya ya. Ini sebetulnya apa kaitan antara tiga diksi ini? Terima kasih Bapak Rektor, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Haris. Tiga diksi ini sesungguhnya kalau dalam bahasa Indonesia tadi sudah enak. Ada sajaknya berakhiran A semua, puasa, bahasa, dan budaya. Puasa kalau lihat dalam bahasa Arab sebagai sumber aslinya di dalam surat Maryam ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadartu as-sauma falan ukalliman nasa al-yauma insiya. Jadi arti puasa di situ itu adalah as-sumut, jadi tidak berbicara. Di dalam surat Maryam ayat 26 tetapi ditahan untuk betul, tidak digunakan. Nah, dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurub wa innama asyamu minal lagwi warrafas. Ini dari ayat di atas dan kemudian hadis ini sesungguhnya bahasa dan puasa itu sangat erat kaitannya. Sementara di benak kita pada saat kita berbicara tentang puasa, maka selalu terbangun itu adalah menahan lapar dan menahan rasa haus. Padahal sesungguhnya juga kita harus menahan dari berbahasa yang kurang sopan misalnya, seperti itu. Apalagi pada zaman media sosial seperti ini, maka kita harus berpuasa untuk berbahasa yang kurang layak, sehingga kemudian tema hari ini saya lebih fokus kepada puasa dan kesantunan berbahasa. Begitu, Prof. Kalau misalnya saya ungkapkan, saya berbicara dengan bahasa yang santun, itu bahasa Arabnya gimana itu? Nah, takalamtu bikalamin thayyibin. Thayyib. Ya, jadi karena itu juga pada hadis, lanjutan hadis tadi, seringkali kita juga digoda di media sosial itu, kemudian ada kalimat-kalimat atau diksi yang kurang pas, bagaimana kita menjawabnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan, tentu disampaikan dengan bahasa yang santun juga. Ini so'im, mohon maaf, iya, mohon maaf hari ini saya sedang berpuasa, untuk tidak memberi komentar-komentar, tidak ingin terpancing secara emosional dan bahasa terhadap bahasa-bahasa yang beredar seperti itu, Bro. Kalau saya jadi host ini tidak boleh mengatakan ini soimun ya. Nanti kalau ini soimun saya tidak bertanya. Nah, betul, Bro. Demikian juga saya. Kalau kemudian saya menjawabnya ini soim, ini soimun, saya harus menggunakan diksi-diksi yang kira-kira menarik ya untuk betul didiskusikan. Betul, Prof. Pak Dokter, kalau itu iya puasa itu menahan diri, itu artinya adalah dalam kehidupan kita selamanya itu harus memilih diksi-diksi yang digunakan dalam berkomunikasi dengan baik ya. Tidak memilih atau menggunakan diksi yang kemudian menjadikan atau mengakibatkan terkumpulnya sekian banyak diksi yang itu membentuk budaya, yang budaya ini kira-kira menjadi trek merek buruk terhadap manusia ya. Betul. Jadi sesungguhnya ada kaitan ya, ada relasi korelasi antara puasa, bahasa dan budaya. Betul. Nah, bahasa ini produk dari budaya. Betul. Yang kemudian membentuk budaya lagi. Sebetulnya kalau berbahasa yang membentuk budaya baik itu bagaimana caranya? Oke. Nah, sesungguhnya di dalam syariat itu sudah jelas sekali ya bahwa tujuan utama dari puasa itu kan la'allakum tattaqun. Jadi agar kita semua itu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tentunya tidak hanya dalam aktivitas rutinitas beribadah, tetapi juga sekali lagi dalam hal berbahasa, sehingga menjadi karakter kita, dan itu nanti akan membentuk selamanya. Selama 1 tahun sekali kita disuruh berlatih untuk
menahan. Artinya 1 bulan ini untuk diterapkan setahun ke depan. Setahun ke depan, sehingga nanti di akhir dari puasa terkait dengan bahasa itu ada satu kaul ulama yang ini juga menarik dari aspek diksi. Mafika yadharu ala fika. Mafika yadharu ala fika. Jadi apa yang ada pada diri kita itu nanti akan tergambar pada mulut kita. Nah, karena itu kemudian kita harus, atau dibalik, apa yang Anda ucapkan adalah ungkapan dari pribadi Anda. betul. Jadi seperti itu, karena ini diksinya juga menarik. Saya ulangi lagi ya, mafika yadharu ala fika. Begitu Prof. Terima kasih. Luar biasa. Jadi semuanya kepribadian itu ada di dalam bahasa. Betul. Kalau bahasanya baik berarti orang itu Menggambarkan personalitinya baik. Jadi sungguhnya budaya itu bisa dibangun dari bahasa. betul. Berarti bahasa itu juga produk dari budaya yang baik. Betul. Jadi antara bahasa dengan budaya itu apa itu? Hubungan apa itu kalau begitu? Ada juga kaul di bahasa Arab itu al-lughah wi'a'us saqafah. Jadi wi'a'us saqafah. Jadi bahwa bahasa itu adalah bejananya budaya. Sehingga dua hal ini memang menjadi hal yang sangat terkait. Karena itu kita tidak bisa konteks pembelajaran bahasa asing, misalnya kita tidak bisa belajar bahasa Arab kemudian keluar dari sakofah Arabiyahnya. Demikian juga bahasa yang lain. Belajar bahasa itu harus juga mengerti sahibul lughah ya, native speakernya ya, bagaimana budaya mereka. Kalau tidak begitu tidak pas ya bahasanya. Jadi sungguhnya ketika kita belajar bahasa seharusnya belajar tentang budaya ini, pemilik bahasa ini. Kalau tidak, maka ungkapan-ungkapan ini tidak kontekstual ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Luar biasa. Baik, saya lanjutkan Pak Doktor. Kalau itu tadi kita bicarakan sungguhnya relasi antara bahasa dan budaya. Kalau dari sisi linguistik itu ya, sebetulnya bahasa itu memang disiapkan untuk dijadikan alat berkomunikasi dan lainnya ya, atau memang bahasa itu muncul begitu saja? Ya, terima kasih ya, Pak Rektor atas pertanyaannya. Baik,
Jadi kalau bahasa ini kan alat komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya berbicara, tetapi juga dalam tulisan ya, yang ditulis dalam buku atau yang lain ya. Tetapi saya ada teori yang selalu diungkapkan oleh para ahli bahasa. Ketika kita menulis, kita berkomunikasi dengan tulisan. Itu writer is dead. Penulis adalah mati. Semua tergantung pada pembacanya. Itu apa artinya itu? Artinya memang itulah dalam hal ini suatu karya ketika sudah dilempar di tengah masyarakat, maka ini sudah menjadi hak dari para pembaca untuk melakukan tafsir ulang, Prof. Dan pada saat itu penulis menjadi tidak mampu lagi untuk istilahnya memaksa untuk pembaca. Artinya itu juga pesan ketika kita menulis, itu artinya berkomunikasi dengan orang lain, gunakan bahasa yang baik ya, biar diterima dengan baik juga. Kalau misalnya di situ ada misalnya orang-orang tertentu dengan menggunakan CAK misalnya itu, CUK itu kan jadinya rusak semua kan jadinya. Ini pula yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita, Prof. Ya. Kita sangat sedih tentu saja untuk melihatnya. Beberapa saat yang lalu. Berarti itu yang bertanggung jawab ahli bahasa ya. Baik, kita jeda sebentar dan nanti kita lanjutkan. Lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang amat sangat menarik ini. Bu Dokter, apa kira-kira relevansi antara bahasa dan budaya? Apakah bahasa ini membentuk budaya atau sebaliknya? Atau sesungguhnya bahasa ini adalah representasi dari sebuah budaya bangsa pengguna bahasa tersebut ini? Baik, terima kasih Prof. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi sangat berkaitan erat. Bahasa merupakan bagian dari budaya. Bahasa bagian dari budaya. Betul. Dan bahasa merupakan cermin dan identitas dari penuturnya. Nah, seperti yang Prof. Hamid tadi katakan dalam bahasa Arab, kita juga punya statement dari bahasa Jawa, Prof. Apa itu? Bahwa dikatakan di masyarakat Jawa itu ada ajining diri gumantung soko ing lati, bahwa harga diri seseorang tergantung dari apa yang diucapkannya. Oh, begitu. Sepertinya nggak ada bahasanya. Bahasa Jawa itu, Prof. Oh, bahasa Jawa. Betul. Ya, memang saya bukan ahli bahasa Jawa, jadi begitu. Begitu ya, Prof. Jadi tentunya ini mengandung makna bahwa ketika kita berbicara, pastinya harus mempertimbangkan hal-hal budaya di dalamnya. Karena ada dua prinsip budaya dalam berbahasa, yaitu yang pertama adalah prinsip menghormati dan juga prinsip menjunjung tinggi hubungan harmonis, begitu. Jadi tentunya puasa di sini adalah berperan penting, karena ketika kita berpuasa ini bisa menahan kita untuk berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi menggunakan bahasa itu sendiri tidak untuk menggunjing seseorang dan sebagainya. Dan disitulah peran puasa di situ. Dan juga keterkaitan dengan prinsip menghormati dalam pembelajaran BIPA, Prof. Jadi seperti kita ketahui ada hal menarik. BIPA itu apa? Singkatan dari apa? BIPA adalah bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Penutur bahasa asing. Artinya para mahasiswa dari luar negeri yang kuliah di sini, mereka harus menempuh pembelajaran bahasa Indonesia agar bisa mengikuti pembelajaran di sini. Betul. Jadi ini program
memang karakteristik dari BIPA adalah subjeknya, dari mahasiswanya yang memang berasal dari luar negeri, begitu. Nah, dari budaya tersebut, prinsip budaya tersebut menghormati, begitu. Nah, ada satu hal yang bisa saya angkat di sini yang menarik, ketika kita bertemu pertama kali, kedua kali dengan mahasiswa asing, pasti kita akan dikagetkan dengan bahasa yang mereka ucapkan, begitu, yang kadang-kadang ini akan membuat salah paham, begitu. Seperti misalkan mereka mengatakan atau memanggil kita menggunakan kata ganti dengan kamu, begitu. Nah, kata ganti kamu dalam bahasa Inggris ini memang digunakan untuk semua level, baik itu level, gitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya mereka ketemu rektor, kamu rektor kemana? Gitu betul, ya? Betul. Jadi itu bagi kita nggak sopan ya. Betul. Nah, jadi maka dari itu kita ketika mengajarkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing, kita sisipkan budaya-budaya Indonesia, dan kita mengatakan jadi bahwa sesungguhnya bahasa Indonesia atau apalagi bahasa Jawa itu jauh lebih berbudaya ketimbang bahasa Inggris ya? Bisa dikatakan seperti kalau itu karena ada level-levelnya, gitu ya? Betul. Kalau saya bahasa Jawa penjenengan, betul. Kalau saya sebut ibu apa ya, Diko misalnya, kan betul. Jelek ya. Betul. Nah itu. Kalau bahasa Inggris tidak ada begitu. Tidak ada. Jadi betul. Jadi itulah uniknya bahasa Indonesia, Prof. Jadi kalau gitu I love bahasa Jawa ketimbang I love bahasa Inggris, begitu ya. Nah, itu yang ini, Prof, yang harus dimiliki oleh seorang pengajar BIPA, bahwa dia harus memahami adanya trigatra bangun bahasa, Prof. Apa itu? Jadi yang pertama itu adalah gunakan bahasa Indonesia, yang kedua adalah lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah kuasai bahasa asing. Masya Allah. Dan ini dalam yang terakhir ini, kuasai bahasa asing, tentunya Pusat Pengembangan Bahasa di kita ini sebagai wadahnya luar biasa menguasai bahasa. Dan ini menjadi distingsi bagi UIN Maulana Malik Ibrahim, ya, di mana seluruh mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan dalam bahasa Indonesia, tentu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, dan bahkan bahasa Mandarin, ya. Jadi ini dikelola oleh pusat bahasa. Dan di pusat bahasa ini ada PKPBA. Apa PKPBA itu? Pusat Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab. Yang I, Program Khusus Pembelajaran Bahasa Inggris. Nanti ditambah Program Khusus Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. PKPBI, PKPBA. Kalau Persia, PKPBP. Kalau Mandarin PKBBM, ya. Karena apa? Kita harapkan ke depan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim menguasai minimal 2 bahasa asing, tentu bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga dilestarikan, tapi ditambah dengan bahasa Persia dan Mandarin. Mengapa Persia? Karena sungguhnya Persia ini, nanti ya, belum waktunya bicara tentang Persia ya. Ya, teruskan Ibu. Jadi dalam pembelajaran BIPA, terutama di bulan puasa seperti ini, kami juga menjelaskan tentang budaya-budaya yang ada di puasa, selama bulan puasa dan tidak ditemui di bulan-bulan biasa. Apa antara lain budaya kita di bulan puasa ini? Iya, jadi kami menjelaskan kepada mahasiswa asing bahwa di bulan puasa biasanya kita ada kegiatan ngabuburit seperti itu. Jadi, apa itu ngabuburit itu? Jadi ini adalah suatu. What is the meaning ngabuburit itu? Ya, ngabuburit adalah suatu aktivitas yang dilakukan sambil menunggu beduk maghrib. Jadi bisa. Apa itu antara lain kegiatannya? Bersama, kemudian bisa menonton TV bersama keluarga, atau bahkan bisa berjalan-jalan mencari takjil di jalanan. Begitu. Tapi saya himbau untuk keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim, jangan justru mencari takjil di jalan, tapi memberi takjil, ya. Ya, memberi takjil. Ya, itu juga salah satunya, Prof. Ngabuburit itu ya. Jadi kita memberikan bahwa kita biasanya juga berbagi dengan orang-orang yang ada di jalan. Luar biasa. Terima kasih Bu Dokter. Berikutnya Bu Dr. Fatima, ya.
sesungguhnya apa relevansi ini ya, relevansi puasa, bahasa dan budaya, terutama bahasa Persia dan budaya Persia. Bu Fatimah kan 6 tahun di Persia ya? Atau 2 bulan? Hampir 2 bulan. Oh, hampir 2 bulan. Tapi saya berbicara dengan bahasa Persia dengan beliau itu sudah lancar ini. Ya, ya silakan. Prof, sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan sebuah syair terkait Ramadan. Syair ini karya dari Maulana Jalaluddin Rumi. Masya Allah, luar biasa. Sebagai informasi ya, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah banyak yang mengetahui bahwa Maulana Jalaluddin Rumi ini kelahiran Balkh gitu. Balkh itu dulunya adalah wilayah jajahan atau masuk wilayah Kekaisaran Persia. Jadi karya-karyanya Rumi itu asli ditulis dalam bahasa Persia yang kemudian diterjemahkan ke banyak bahasa-bahasa asing dan bahasa Arab ya. Termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris, dan di dunia itu termasuk karya yang paling diapresiasi, termasuk salah satu karya yang paling diapresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Omad Ramazan o Eid bo most, qafl omad o on kelid bo most. Yes. Barbas dahan o dide bogshad, wan nur ke did bo most. Okay. آمد رمضان به خدمت دل وان کش که دل آفرید با ماست در روز اگر پدید شد رنج گنج دل ناپدید با ماست کرده ایم ز روز جان و دل پاک هرچند تن پلید با ماست روز به زبان حال گوید کم شو که همه مزید با ماست چون هست صلاح الدین در این جمع منصور و ابو یزید با ماست. Ramadan telah tiba dan kita sambut hari raya. Gembok itu telah hadir bersama kuncinya. Saat mulut terkunci, terbukalah penglihatan. Lalu cahaya memancar dalam diri kita. Ramadan telah tiba untuk berkhidmat kepada hati dan bersama kita sang penawar hati. Manakala penderitaan muncul selama berpuasa, ingatlah kekayaan hati yang tak terlihat bersama kita. Masya Allah. Melalui puasa kita bersihkan jiwa dan hati. Meskipun tubuh kotor tetap bersama kita. Dengan lidah yang diam, puasa berkata kepada kita, bersabarlah, karena kita akan mendapat banyak kebaikan. Saat ini Salahuddin berada di barisan kita, seperti Mansur dan Abu Yazid bersama kita. Salahuddin dan Abu Yazid atau Bayazid yang sering dikenal Bayazid itu adalah di antara murid kesayangan Rumi, Jalaluddin Rumi. Jadi Rumi ini kelahiran Balkh, tapi ada versi yang mengatakan ketika itu karena ada serangan dari tentara Mongol, orang tua Rumi mengajak Rumi dan ibunya hijrah, pindah. Ketika itu sebelum mereka berniat untuk melaksanakan haji ke Tanah Suci, tetapi sebelum sampai ke Tanah Suci mereka singgah di beberapa tempat. Salah satunya di Khorasan, masih dalam lingkungan wilayah Persia ketika itu. Di sana mereka ayah Jalaluddin Rumi yang bernama Bahauddin Waladi itu bertemu dengan Attar, termasuk penyair Persia juga. Dan di sana Attar mengatakan bahwa Rumi nanti akan menjadi orang yang sangat berpengaruh, bahkan melebihi ketenaran ayahnya, Bahauddin Waladi itu. Kemudian singkat cerita mereka
sampailah ke sebuah daerah bernama Kota Konya. Kota Konya ketika itu kan masuk wilayah Rum, maka disitulah istilah Rumi itu sebutan bagi Jalaluddin. Sebetulnya itu nisbat kepada daerah di mana dia lahir. Betul, hidup, ya? betul. Nama aslinya kan Jalaluddin. Adapun Maulana itu sebutan dari para murid-muridnya kepada beliau. Biasanya menyebut saya Abdul Haris Lamungani, itu ya, sama dengan itu ya. Di Rumi. Karena orang Lamongan ya. Oh iya. Atau di Iran juga ada yang menyebut selain Rumi juga Balkhi. Jadi Maulana Jalaluddin Balkhi begitu. Maulana itu adalah panggilan hormat dari murid-muridnya beliau. Maulana berarti guru kami atau tuan kami atau orang yang melindungi kami gitu. Betul. Dan di Konya itu beliau bertemu dengan guru spiritual beliau yang terkenal itu yang bernama Syamsuddin Tabrizi ya. Syamsuddin beliau ya. Syams Tabrizi. Jadi setelah perjumpaan dengan Syams Tabrizi itu Rumi itu belajar dari beliau. Setelah kepergian Syams Tabrizi itu Rumi mulai merasa sedih dan akhirnya mulai menulis karya-karyanya dalam bentuk puisi itu yang jumlahnya sangat banyak sekali. Ibu, ini tadi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi itu kan puisi terkait dengan puasa, dan di situ menggunakan, kita tidak menggunakan atau diam menunggu bahasa puasa dan sebagainya. Sesungguhnya visi misi dan tujuan yang diinginkan oleh Rumi itu diungkap dengan bahasa ya, dan ditulis dalam bentuk syair atau puisi-puisi ini. Ini jenisnya puisinya ghazal. Ghazal. Itu puisi yang kurang lebih terdiri dari 5 sampai 15 baris. Berarti pakai waton, pakai Ghazal itu akhirnya sama, misalnya a ini kan tadi Omad Ramazan Wa'id Gomos, Omad Khalid Gomos, Barsat Dahan Ojide Bokshat luar biasa. Jadi sesungguhnya Jalan Rumi ini menggunakan bahasa untuk menyampaikan visi misi beliau, agar kemudian para penerima bahasa itu minimal mengerti dan kemudian mungkin juga mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi bahasa bagi Rumi adalah alat media untuk penyampaian visi misi dan pesan-pesan yang baik ini. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas Ekonomi UIN Malang memiliki 3 program studi: manajemen, akuntansi, dan perbankan syariah. Pendidikan yang dikembangkan mengintegrasikan sains dan agama dalam rangka melahirkan sarjana yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Fakultas Ekonomi, tempat menaruh harapan. Baik, kita lanjutkan diskusi kita di terakhir ini. Kita mulai dari Pak Hamid. Pak Hamid, kalau di dalam Al-Quran puasa itu kan saum ya. Betul. Ya, minimal ada 2 ya. Kutiba alaikumussyam dengan saum tadi. Yang di ayat 26. Ya, itu gimana tadi? Mungkin Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 26, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi nadar untuk saum. Untuk saum tidak berbicara selama 3 hari ya. 3 hari. Artinya kita juga mungkin bisa meniru itu ya. Kita bisa menahan untuk tidak berbicara dalam rangka untuk mencari kebaikan. Berarti berbicara dan tidak berbicara itu semuanya harus diniatkan untuk baik ya. Kalau begitu, bagaimana menggunakan bahasa untuk kebaikan? Betul, karena itu ada konsekuensi pada saat kita berpuasa, tetapi kemudian kita tidak mampu menahan, mengendalikan berbicara dengan yang baik. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya tukbitus saum.
5 hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Secara syar'i puasanya tidak batal, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalaupun dapat tapi sedikit lagi ya. Mungkin 1/10 lagi ya. Tidak hanya memperoleh al-ju' wal atas saja. Apa yang pertama ini juga terkait dengan berbahasa, al-kadzib. Yang berbicara bohong. Ini juga mengurangi pahala puasa. Yang kedua ini juga terkait dengan berbahasa, yaitu al-ghibah. Ngerasani ya. Juga berbahasa. Masya Allah. Yang ketiga ini juga sama, wan namimah. Ini juga ngadu-ngadu orang, ya ini juga dengan berbahasa. WA dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat ini juga terkait dengan bahasa, yaitu wal yaminul ghamus. Ya, sumpah, kemudian sumpahnya palsu. Sekali lagi terkait dengan bahasa. Kelima ini memang tidak ada hubungannya dengan bahasa, wan nadharu bisyahwah. Sehingga saya dapat yang menarik justru yang terakhir ya Pak Ahmed. Godaan yang lumayan besar yang terakhir karena terkait dengan eksternal, tetapi kemudian dari intrinsik yang tadi sesungguhnya berkaitan dengan diri kita. Lalu bisa berpuasa dari berbahasa yang mengandung unsur kebohongan, ya, kemudian ngerasani orang lain, unsur mengadu-ngadu, dan kemudian ada unsur untuk isi sumpah yang palsu yang tidak dipertanggungjawabkan. Pak Hamid, kalau bahasa Arab ini kan sesungguhnya kalau umat Islam kan sudah menggunakan bahasa Arab ya. Betul. Bahkan bukan hanya dengan manusia tapi dengan Tuhan. Betul. Tapi rupanya kan kemampuan bahasa Arab kita rata-rata itu kan tidak fungsional ya. Bisa berbicara komunikasi dengan Tuhan dengan bahasa Arab dan itu letterlek gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu yang bicara dengan Allah ya. Tapi kalau misalnya digunakan dengan bicara dengan orang Arab itu kok agak sulit. Kenapa Pak Ahmed? Ya karena memang ada bahasa formal dan kemudian ada bahasa komunikasi. Atau karena kurang dibiasakan Pak Ahmed ya? Di antaranya itu Prof. Dan seringkali juga bahasa-bahasa yang kita pelajari karena ini selalu dihubungkan dengan agama, karena itu kemudian selalu dihubungkan dengan Quran pastinya, sehingga bahasa-bahasa untuk keseharian itu seringkali tanda petik tidak komunikatif dengan komunikatif ya. Maka seharusnya di UIN Maulana Malik Ibrahim dibiasakan pakai bahasa Arab ya. Alhamdulillah kami di Pusat Pengembangan Bahasa sudah menyusun buku komunikatif. Mungkin bisa di bawah bukunya? Nah, belum ya? Nanti bisa dilihat di web. Iya. Malang Al-Arabiyah Lil Hayat, dan ini mohon maaf Prof, itu sombong. UIN Malang baru satu-satunya se-Indonesia yang mampu. Tapi sombong juga boleh ya karena kalau pagi hari kita dengarkan ada suara pakai speaker itu ya, berbicara dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di sore hari itu juga, itu maksudnya apa Pak Ahmed? Itu sesungguhnya juga sama dalam rangka untuk memberi pembiasaan pendengaran pada kampus khususnya untuk membangun bi'ah ya, untuk membangun bi'ah. Kemudian terbentuk bi'ah lughawiyah. Ya, lughawiyah. Ya. Baik, bagaimana dengan bahasa Inggris, Pak? Apa mungkin ya semua kita ini menggunakan bahasa Inggris, bukan menjadi mengganti bahasa Indonesia, bukan, tetapi untuk kemampuan agar kita ketika berbicara dengan orang Inggris itu mampu menggunakannya itu. Tapi bagaimana caranya agar semua mahasiswa, semua karyawan, dosen itu bisa bahasa Inggris dengan mudah, meskipun cara pelafazannya tadi itu salah-salah sedikit lah, kan tidak dosa misalnya I love you jadi I love you, atau yang lain misalnya, itu gimana itu caranya? Baik Prof, terima kasih atas pertanyaannya Prof. Baik, jadi mempelajari bahasa itu paling tidak kita sebetulnya tidak cukup untuk mempelajari gramatikalnya Prof. Atau tata bahasanya. Dalam mempelajari bahasa, menurut teorinya siapa itu Himes ya, itu ada beberapa hal yang harus dikuasai. Yang pertama adalah grammatical competence, yang kedua adalah psycholinguistics, yang ketiga adalah juga social cultural, dan ketiganya ini terjadi interaksi Prof. Gitu ya. Ini terjadi interaksi.
Dan kemudian mengembangkan teorinya Hymes ini, Canal dan Swine. Jadi kalau Hymes tadi 1971, Canal dan Swine ini menggampangkan teori berdasarkan dari teorinya Hymes ini. 1980 itu ada 4 hal yang harus dikuasai agar pembelajar bahasa menguasai bahasa dengan baik. Yang pertama adalah sama dengan Hymes tadi, itu sangat penting sekali menjadi fondasi dalam pembelajaran bahasa, itu adalah kemampuan untuk menguasai grammatical competence. Grammatical competence ini adalah satu konsep payung yang mana di dalamnya pembelajaran bahasa harus menguasai apa itu morfologi, apa itu sinteks, pengucapannya juga itu harus dikuasai. Nah, ketika mahasiswa menguasai grammatical competence ini, pada akhirnya mereka akan dapat menguasai kemampuan berbicara. Tapi apabila grammatical competence ini kurang dikuasai, ini akan menghambat mahasiswa dalam menguasai kemampuan berbicara. Karena itu sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Kalau di program khusus pengembangan bahasa Inggris, Prof, kita ada program intensif yang diberikan kepada mahasiswa kita. Itu selain ditekankan kemampuan komunikasi, juga kemampuan gramatikal. Artinya ini gayung bersambut, gramatikal dan komunikasi, dua-duanya harus jalan. Karena dengan begitu hanya mahasiswa yang kemudian bisa komunikasi dengan baik dan lancar apabila mereka menguasai apa itu kemampuan gramatikalnya. Kemudian yang kedua yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau pembelajar bahasa itu adalah discourse competence. Discourse competence ini adalah kemampuan untuk merangkai kata menjadi kalimat. Di dalamnya ada unsur cohesion dan coherence, unsur cause and impacts dalam sebuah rangkaian paragraf dari berbahasa. Jadi kemudian ketika mahasiswa menguasai discourse competence ini didukung oleh kemampuan grammatical competence, ini akan sangat mendukung sekali bagi pembelajar bahasa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Yang ketiga adalah kemampuan apa itu socio-linguistic competence. Ini yang banyak kita bahas hari ini, Prof. Bagaimana budaya itu sangat mempengaruhi cara seseorang itu berbicara. Budaya. Jadi dalam konteks socio-linguistic competence ini yang terjadi pada pembelajar bahasa, bisa jadi mereka menguasai grammatical competence, menguasai discourse competence. Tapi ketika mereka belum menguasai apa yang disebut dengan socio-linguistic competence ini, yang terjadi adalah dalam konteks satu diskusi atau pembicaraan ini sangat mungkin sekali terjadi adanya misunderstanding atau kesalahpahaman. Pemahaman akan sosiolinguistik akan membuat pengguna bahasa itu menjadi pengguna bahasa yang bijak, Prof. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, juga Pak Rektor, juga Bu Ami dan juga itu kita akan menjadi sangat wise dalam berujar. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu, kita sebagai seorang yang telah belajar atau menguasai sosiolinguistik akan mempertimbangkan siapa yang menjadi pendengar kita. Ketika kita akan menyampaikan sesuatu, kemudian apa dampaknya dari apa yang kita sampaikan itu. Kita harus mengetahui bahwa pendengar kita itu adalah mereka yang mempunyai background yang sangat variatif. Apakah dari segi background sosialnya, apakah background pendidikannya, dan itu akan menghasilkan satu tafsir yang kemudian apabila pengguna bahasa itu tidak bisa menggunakan bahasa dengan bijak, tafsirnya kemudian yang keluar bisa jadi bahwasanya bahasa yang sangat tidak etis. Yang terjadi adalah kemudian adanya banyak hujatan. Karena itu sangat penting sekali bagi pembelajaran bahasa, selain menguasai grammatical competence, discourse competence, socio-linguistic competence, kita menguasai aspek budaya dari bahasa itu. Budaya sendiri. Contohnya adalah dalam suatu forum diskusi. Di situ ada pembelajaran bahasa, ada pembelajar bahasa seorang native, dan kemudian ada pembelajar bahasa dari China, berapa orang. Ini yang hasil apa yang saya baca ditulis oleh satu artikel dalam tulisannya Kang Sumin tadi. Kang Sumin itu masih ada saudara dengan orang Indonesia, Kang Asep dari Jawa Barat. Namanya Kang Sumin. Hanya saya tadi berpikir begini, ketika kita banding bahasa Inggris dengan bahasa Jawa, rupanya kok lebih baik bahasa Jawa ya, karena ada apa namanya
Kalau bahasa Jawa itu kalau menunjuk kamu gitu ya, itu kan penjenengan, sampeyan, diko, awakmu, raimu gitu ya. Yang paling jelek kan raimu gitu ya. Raimu itu you. Lalu kalau bahasa Inggrisnya kan hanya you aja ya. Ya ini rektor dan yang paling rendah dari ini masih tetap you ya. Berarti sebetulnya orang Inggris harus belajar bahasa Jawa ya. Saya kira cukup ya. Ya. Baik. Tadi BIPA. Sesungguhnya kalau kita mengajar mahasiswa asing itu apakah menggunakan kaidah-kaidah pembelajaran bahasa asing? Misalnya kalau bahasa Arab itu kan yang pertama kali belajar bahasa asing itu yang dikenalkan adalah maharatul istima', kemampuan untuk mendengar. Ya, kemudian maharatul qiraah. Ya, Pak, maharatul kalam. Kemampuan untuk berbicara. Mendengar dulu baru bisa menirukan dan menggunakan untuk berbicara. Kemudian yang ketiga itu maharatul qiraah. Kemahiran untuk membaca. Baru yang terakhir yang keempat itu maharatul kitabah. Kemampuan untuk menulis atau kemahiran menulis. BIPA sendiri menggunakan itu apa tidak kalau mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing? Oke, baik, terima kasih Prof. Jadi sebenarnya pembelajaran bahasa itu sama saja, Prof. Sama saja, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Tapi yang membedakan adalah tentunya kaidah-kaidahnya, begitu. Jadi semua keterampilan kita berikan, yaitu keterampilan mulai dari membaca, menulis, berbicara, dan juga membaca. Itu kita berikan, dan tentunya kita juga selain itu kita juga menambahkan tata bahasa atau kaidah berbahasa Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah memasukkan atau mengajarkan budaya. Begitu terhadap mahasiswa asing supaya mereka tidak mengalami gegar budaya dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ketika mereka tinggal di Indonesia seperti itu. Jadi nanti kan tidak lucu kalau misalnya ketemu Pak Rektor di jalan kemudian kamu dari mana? Begitu menyapa Pak Rektor atau kamu apa kabar begitu. Ini bukan andai, tapi saya ketemu teman-teman dari Cina itu. Biasanya teman-teman dari Cina itu kan jalan-jalan di jalan raya itu. Betul. Ketemu saya, kamu Pak Rektor dari mana gitu, biasa itu. Tapi jadi, saya penjenengan datang pun di Pulau saya balik gitu. Betul. Nah itulah. Berarti BIPA belum mengajarkan cara bahasa yang bagus ya? Iya, karena mungkin belum belajar BIPA di kita, Prof. Iya. Jadi kalau belajar BIPA di UIN, saya pastikan pasti budaya itu diajarkan, Prof. Bagaimana mereka bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih levelnya di atas mereka, itu tapi semua kita ajarkan. Bahasa Indonesia juga memang menggunakan kurang lebih seperti bahasa Inggris ya. Kalau mengatakan you ya kamu ya, memang kamu kan, nggak ada lagi ya selain kamu. Di bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. ada, Prof. Makanya itu yang tadi saya bilang bahwa budaya menghormati itu kita masukkan. Jadi bisa Anda kepada orang lebih rendah lagi pastinya kamu, atau bahasa gaulnya lu gue. Tetapi kalau untuk yang level atas bisa langsung dengan memanggil Bapak Rektor. Ringnya berapa jaraknya antara kamu dengan Anda? Kamu dengan Anda pastinya 50? Tidak, Prof. 10? Mana lebih tinggi antara kamu dengan Anda? Anda lebih tinggi, Prof. Jadi kamu itu untuk selevel. Kalau misalnya mahasiswa asing memanggil saya, Anda dari mana Rektor gitu? Itu sudah sopan, Prof. Tapi saya tersinggung ya. Sedih Anda ya. Dalam bahasa Indonesia Anda itu sopan sekali, Prof. Gitu. Iya, jadi itu jaraknya berapa antara kamu dengan Anda itu? Ada 50, 30? Sebentar, Prof, saya hitung dulu. Jadi Anda dan kamu itu adalah, kalau kamu itu adalah untuk selevel, Prof. Kamu selevel. Jadi mahasiswa antar mahasiswa. Tetapi kalau Anda bisa untuk orang yang lebih tua, misalnya dosennya. Saya keliru kalau saya marah pada mahasiswa itu saya gunakan Anda. Anda itu bagaimana gitu? Tidak apa-apa, Prof. Tentunya saya lebih bagus ya. Sepertinya budayanya sangat-sangat ini, Prof. Budaya Jawanya, Prof. Luar biasa, luar biasa. Jadi seperti itu. Apalagi yang perlu disampaikan terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa dari luar?
Saya rasa sudah cukup, Prof. Jadi pembelajaran bahasa BIPA terutama di UIN Malang ini dalam masa puasa Ramadan ini tetap berjalan. Semester mereka belajar bahasa Indonesia di sini. Semester, Prof. Satu semester sudah cukup. Mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Mereka sudah bisa, tetapi hanya untuk percakapan sehari-hari saja, berkomunikasi sehari-hari. Kalau kita banding dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia lebih mudah. Karena begini, kalau misalnya bahasa Arab itu kan berubah-ubah ya kata kerjanya. Ana adhabu ila suq, itu saya pergi ke pasar. Kalau misalnya kamu pergi ke pasar, anta tadhabu, dari A, dari ta. Terus kalau kami bersama-sama pergi ke pasar, nahnu nadhabu. Ya, berarti sungguhnya orang Arab belajar bahasa Indonesia lebih mudah ya ketimbang orang Indonesia belajar bahasa Arab. Sebenarnya sama saja, Prof. Oh, sama saja. Bahasa Indonesia juga ada kata-kata. Berarti itu jual mahal bahasa Indonesia ya? Bukan itu yang sulit. Jual mahal berarti ya. Oh, luar biasa, luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Kalau bahasa Persia, saya temukan dulu waktu di pesantren itu ada beberapa syair atau puisi, misalnya di Ta'lim Ta'lim itu ditulis dalam bahasa Persia. Artinya saya menduga keras bahwa bahasa Persia itu bahasa Islam, bahasa yang dulu pernah digunakan untuk menyiarkan Islam dengan tulisan dan bahasa Persia. Apa begitu? Betul, jadi dulu saya lupa persisnya abad keberapa, bangsa Arab kan sempat katakanlah menduduki tanah Persia ketika itu. Bangsa Arab yang menduduki ketika itu kan Islam, katakanlah Islam masuk ke tanah Persia, sehingga memberikan pengaruh gitu kepada para bangsa Persia itu. Salah satunya dalam aspek kebahasaan, bahkan ideologi. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali para ulama yang berasal atau berbangsa Persia. Seperti itu. Seperti misalnya Ibnu Sina itu Persia. Oh, Persia ya? Ya, dan yang kita sebut sekarang Iran itu ya? Ya, banyak sekali, dan Persia itu sangat terkenal sekali referensi-referensi yang dikarang oleh para ulama Persia, baik itu dalam bidang tasawuf gitu, teologi, filsafat, bahkan sastra pun, karena dalam historinya bangsa saudagar dari Persia, dari saudagar, kalangan saudagar ataupun ulama itu kan masuk juga ke Nusantara ketika itu, dan di Nusantara itu juga memberikan pengaruh, baik itu secara ideologi maupun secara bahasa dan sastra. Dalam hal bahasa, banyak sekali kata serapan yang berasal dari bahasa Persia. Misalnya ada kata ini miz, meja. Ya. Kemudian, dan itu dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek pemerintahan itu ada takhte. Takhte itu tahta diartikan. Takhte itu bahasa Persia, artinya ya takhta atau ranjang atau singgasana. Kemudian tahta itu bukan dari bahasa Arab. Itu takhte, itu tahta, ini pakai kho, takhte. Kalau tahta dalam bahasa Arab itu tahtal ardi, di bawah bumi. Itu itu menggunakan di atas ya padahal ya. Ini pakai kho. Berarti itu mungkin sekali tahta dalam arti sesuatu yang mega itu dari bahasa Persia. Ya, takhte. Kemudian boleh saya lanjutkan gitu. Takhte. Kemudian dalam bidang ideologi itu ada kata farmon. Di dalam bahasa Indonesia dikenal firman. Farmon. Kemudian ada obdast. Ob itu air, dast itu tangan. Saya cek di Kamus Melayu, abdas itu atau dalam bahasa Sunda itu dikenal abdas itu artinya berwudu. Ob itu air, dast itu tangan. Jadi mungkin bersuci menghilangkan hadas, seperti itu. Kemudian ada kata bandar. Bandar itu dari bahasa Persia. Shah itu juga bahasa Persia. Ada nggak bahasa Persia yang berasal dari bahasa Indonesia? Kok saya belum menemukan. Saya kira perlu bahasa-bahasa Indonesia ini dimasukkan ke bahasa Persia. Kita bisa, ya betul ya. Ya.
Karena di dalam Al-Quran sendiri ada dalam Al-Quran itu ada satu bahasa dari Melayu, dari Indonesia. Kafuro itu dari bahasa Melayu. Jadi kita sudah menyumbang bahasa Al-Quran dari bahasa Melayu. Kafuro, kapur itu. Tapi bukan kapur yang untuk nulis ya, yang kapuran itu. Nah, bagaimana dengan bahasa Arab yang masuk ke bahasa Persia? Banyak tidak? Banyak sekali. Bahkan bisa dikatakan 80% kosakata bahasa Persia modern. Jadi Persia itu kan ada tahapan-tahapannya. Sebelum Islam datang ke tanah Persia itu kan menggunakan Persia kuno begitu. Bahasa Persia kuno itu menggunakan huruf yang mirip seperti paku-paku begitu, Prof. Itu disebutnya dindabire. Dindabire. Kemudian yang sekarang kita ketahui itu bahasa Persia modern menggunakan huruf hijaiyah. Kalau hijaiyah, betul. Jadi banyak orang yang terkecoh ketika melihat teks dikiranya itu berbahasa Arab. Padahal sepintas memang iya, tapi kalau diteliti lebih lanjut, oh ternyata ada beberapa huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab tapi ada dalam bahasa Persia. Ada 4 huruf, yaitu P, jadi huruf ba titiknya 3, kemudian huruf C itu jim titik 3, ada huruf J itu huruf za titik 3, dan terakhir ada huruf G atau kaf yang ada payungnya. Itu bukan meniru bahasa pego kita ya. Itu kalau kita tulis nyong itu titik di bawahnya 3 ya, nyong gitu. Iya, itu bahasa pegon. Juga salah satu bentuk pengaruh mungkin ya dari bahasa Persia itu, karena yang datang ke Nusantara itu kan tidak hanya dari kalangan kita yang dipengaruhi oleh Persia atau kita yang mempengaruhi Persia? Yang dipengaruhi, Prof. Oh, ini nasionalismenya pindah ke Persia. Baik, kita cukupkan diskusi ini dan saya kira masih tetap akan kita diskusikan lebih lanjut. Karena bahasa ini salah satu unggulan dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah, informasi dari Pak Hamid tadi, Direktur atau Kepala Pusat Bahasa ini, telah memproduk berbagai buku untuk pembelajaran bahasa asing, Arab, Inggris, dan lain-lain. Bahkan kita juga bersedia atau menyediakan pembelajaran bahasa Persia dan bahasa Mandarin. Mengapa ini kita pelajari? Karena bahasa adalah alat untuk komunikasi, bukan hanya untuk berbicara, tetapi menulis buku untuk mendokumentasikan sains, teknologi, dan lebih dari itu untuk diplomasi. Akhirnya mari kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyia-nyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual
keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.